Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Bethan dari kelas D4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sulfat. Soal nomor 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sulfat. Yang pertama, anion sulfat adalah anion palatonik dengan rumus empiris SO4 pangkat 2-. Yang kedua, sulfat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ion sulfat adalah bermuatan negatif 2, merupakan basa konjugat ion hidrogen sulfat di dalam kurung bisulfat. Yang keempat, contoh sulfat yaitu senyawa H2SO4 dalam kurung senyawa sulfat. Soal nomor 2, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia sulfat. Di sini saya akan menggambarkan struktur kimia sulfat. Seperti ini struktur kimia sulfat. Selanjutnya nomor 3. Mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul sulfat dalam perairan khususnya air sungai. Senyawa sulfat mudah dijumpai di alam seperti air hujan. Pada air sungai, senyawa sulfat berasal dari hasil pembuangan pabrik limbah. Kertas tekstil karena proses pembuatan dan pewarnaan memakai asam sulfat dan industri lainnya. Nomor 4. Mahasiswa mampu menjelaskan bahaya sulfat. Yang pertama, senyawa sulfat bersifat iritasi dengan saluran pencernaan dalam kurung saluran gastrointestinal. Yang kedua, sulfat menimbulkan efek rasam. Yang ketiga, menimbulkan efek pencar dengan asupan yang berlebihan. Lanjut nomor 5. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis sulfat. Prinsip ion sulfat di dalam air dengan penambahan kristal BaCl2 akan terbentuk koloid tersuspensi kekeruhan. Semakin tinggi konsentrasi cairan sulfat akan semakin keruh. Kekeruhan yang terjadi diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nm. Selanjutnya nomor 6. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis sulfat. Yang pertama, 50 ml contoh air jernih yang telah disaring. Yang kedua, tambahkan 10 ml larutan salt acid. Yang ketiga, ditambahkan kristal BaCl2, kemudian dikocok dengan magnetic mixer dan dibiarkan selama 5 menit. Larutan standar dibuat dengan konsentrasi 0, 10, 30, 60, 80, dan 100 ppm sampai diberi kesamaan dengan larutan standar untuk analisis spektrofotometer. Nomor 7. Mahasiswa mampu membuat larutan induk sulfat. Pembuatan larutan induk sulfat SO4 pangkat 2- 100 mg/L. Yang pertama, serbuk dikeringkan Na2SO4 anhidrat di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam dan dikeringkan di desikator. Yang kedua, timbang 1,479 gram Na2SO4 anhidrat. Yang ketiga, larutkan dengan air suling asam sulfat bebas di dalam labu ukur 1000 ml. Yang keempat, tetapkan sampai tanda batas yang tertera, lalu dihomogenkan. Selanjutnya nomor 8. Mahasiswa mampu membuat larutan seri standar sulfat. Pembuatan larutan seri standar sulfat SO4
pangkat 2 min. Yang pertama, pipet 10 mili banding dengan 20 mili dan 30 mili larutan beku sulfat 100 mg garis miring L dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Yang kedua, tambahkan air suling bebas sulfat sampai tanda batas tertera sehingga diperoleh konsentrasi sulfat 0,0 mg garis miring L dibanding dengan 20,0 mg garis miring L dan 30,0 mg garis miring L. Nomor 9. Mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi sulfat. Yang pertama, optimalkan spektrofotometer. Yang kedua, pindahkan masing-masing 50 mili larutan kerja sulfat ke dalam Erlenmeyer 250 mili. Yang ketiga, ditambah 20 mili larutan buffer, dihomogenkan sambil diaduk, ditambah 0,29 sampai 0,39 BaCl2. Yang keempat, lakukan pengukuran spektrofotometer setelah 5 menit penambahan BaCl2. Yang kelima, buat kurva kalibrasi. Selanjutnya nomor 10. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada air sampel. Yang dimana log dikali PO dibagi P sama dengan F dalam kurung C balas kurung B sama dengan KCB. Dimana log dalam kurung PO di garis miring P balas kurung sama dengan absorban. C sama dengan panjang jalan menembus medium penyerap. C sama dengan konsentrasi zat pelarut yang menyerap. A sama dengan absorptivitas. Selanjutnya nomor 11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar sulfat dalam sampel air. Direkomendasikan batas maksimal kadar sulfat di dalam air sekitar 250 mg garis miring L. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.